Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita pada hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam dispensasi yang keempat, yaitu dispensasi perjanjian. Namun sebelum kita masuk ke dispensasi ini, saya harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang program mesianik. Karena pada waktu pemilihan Abraham oleh Allah, itu sangat erat kaitannya dengan program mesianik. Apa itu program mesianik? Sebenarnya program mesianik itu adalah program yang tidak boleh dilepaskan dari nubuatan Kejadian 3 ayat 15 mengenai Yesus yang akan datang sebagai manusia melalui garis keturunan manusia untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Namun kalau dikaitkan dengan program mesianik, maka ini akan lebih erat kaitannya dengan hubungannya dengan Yesus mendirikan kerajaannya di bumi, tentunya di Yerusalem baru. Nah, jadi kalau boleh saya mau mengatakan ada program yang Allah mau membuat lebih spesifik. Yang tadinya program mesianik itu agak samar-samar dalam Kejadian 3 ayat 15. Namun ketika di dalam Kejadian 3 dalam pemilihan Abraham sebagai umat pilihan Allah atau hambanya atau orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi garis keturunan Mesias, maka ini lebih spesifik lagi karena ini juga mengandung nubuatan mengenai tentang kedatangan Yesus yang bukan hanya sebagai juru selamat tetapi sebagai Mesias atau raja yang diurapi. Jadi kalau saya nanti ada di PowerPoint-nya, saya akan berikan kepada saudara-saudara. Nah, jadi kalau saya perhatikan seperti ini, oleh karena itu saya selalu mengatakan di mana-mana, baik kepada mahasiswa, baik yang di STAM, ataupun kepada mahasiswa saya yang di Akper, ataupun di Amik, saya selalu mengatakan, atau juga kepada jemaat, saya selalu mengatakan bahwa kita orang Kristen tidak boleh tidak mengetahui tentang hal ini. Karena Kejadian 3 ayat 15 ini seperti sebuah induk atau sebuah dasar dari semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi saya selalu menantang para mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi tentang kitab Kejadian. Karena memang kitab Kejadian adalah pondasi, adalah dasar dari seluruh bagian Alkitab. Jadi semua bagian Alkitab itu berdasar atau berjalan atau memulainya dari kitab Kejadian, tidak mungkin tidak. Tidak berdiri sendiri, termasuk tentang program rahasia yang Allah berikan di dalam program tubuh Kristus, itu juga bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, yang bukan sesuatu yang tidak diprogramkan Allah dari sejak awal. Itu ada di dalam hati Allah, ada di dalam pikiran Allah, tetapi itu disimpan rapat-rapat di hati dan pikiran Allah dan tidak pernah dinubuatkan, diberitahukan kepada para nabi atau 12 rasul, nanti baru disampaikan kepada Rasul Paulus. Jadi sebenarnya saya mempertaruhkan di sini bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini juga memuat tentang pengharapan. Jadi kalau banyak orang melihat Kejadian 3 ayat 15 ini hanya satu, berbicara tentang bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Untuk dia mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna di kayu salib, Yesus harus menjadi manusia. Harus menjadi manusia. Kemudian, untuk menjadi manusia, Yesus harus berada di bawah garis keturunan manusia juga. Jadi bukan datang secara ujuk-ujuk. Keempat, dalam Kejadian 3 ayat 15 ini juga berisi tentang pengharapan, saudara. Berisi juga sebagai pengharapan. Nah, pengharapan yang pertama inilah yang biasa disebut untuk mendirikan kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias. Nah, ini akan sangat jelas program ini ketika Allah memulai untuk menyampaikan program kerajaan Mesias ini ketika Allah memilih seseorang, Abraham, keturunannya dan
kepada sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi pengharapan ini ada termaktub, ada tertuang, ada di dalam isi dari Kejadian 3 ayat 15. Karena ini juga berbicara tentang nubuatan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Raja yang diurapi. Dan ini berulang-ulang disampaikan di dalam nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh para rasul, disampaikan juga oleh Yohanes Pembaptis, dan juga disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Nah, namun yang hebatnya, yang indahnya adalah bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini juga memuat pengharapan yang lain, yaitu pengharapan surga yang dirahasiakan. Ingat, yang dirahasiakan. Jadi ini dirahasiakan oleh Allah berabad-abad lamanya. Nah, tapi yang perlu saudara ketahui bahwa program kerajaan di bumi untuk manusia tinggal di bumi itu bukanlah satu program yang baru disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Ada sebuah penjelasan yang tidak lengkap. Yang seringkali saya dengar bahwa program Yerusalem baru adalah program yang khusus bagi bangsa Israel. Itu kurang lengkap. Karena sebelum bangsa Israel ada, semua orang-orang itu punya pengharapan tinggal di bumi. Jadi pada waktu Allah menyampaikan karya keselamatan Kejadian 3 ayat 15 dan selanjutnya kepada Adam dan sebagainya, mereka punya pengharapan akan dipulihkan bumi, akan tinggal di bumi, akan kembali seperti peristiwa di mana mereka hidup seperti di Taman Eden. Jadi saya mau mengatakan bahwa bangsa pilihan Israel itu adalah sebagai bangsa yang dipakai oleh Allah untuk menurunkan Mesias dan juga untuk menyampaikan program kerajaan mesianik ini kepada seluruh bangsa. Tetapi kan dalam perjalanan sejarahnya pada akhirnya Israel gagal menjadi alat yang Allah pakai untuk menyampaikan program kerajaan mesianik ini. Karena mereka menjadi akhirnya sangat eksklusif dan tidak mau bergabung kepada bangsa-bangsa lain, tidak mau bergaul kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang dialami oleh orang Israel, dan pada waktu raja itu sudah datang kepada mereka, Mesias sudah datang kepada mereka, mereka pada akhirnya benar-benar menolak Mesias itu sendiri. Nah, setelah penolakan itulah baru pengharapan di sorga diungkapkan, disingkapkan kepada Rasul Paulus. Jadi, saya mau mengatakan bahwa pada awalnya memang Tuhan menciptakan manusia itu untuk tinggal di bumi, untuk hidup di bumi, untuk menikmati bumi, untuk menikmati persekutuan dengan Allah di bumi, seperti yang kita lihat gambaran di mana Allah dengan manusia di Taman Eden. Sehingga setelah manusia jatuh dalam dosa, seperti yang saya jelaskan di dalam dispensasi kesucian, semuanya menjadi rusak, secara total, memang benar-benar rusak, seluruh alam raya ini menjadi rusak. Sehingga di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 bahwa bumi ini akan dihanguskan, akan dihancurkan, langit akan dihancurkan, Allah menciptakan langit baru dan bumi baru, di mana di bumi baru itu akan dikembalikan lagi posisinya seperti di Taman Eden. Saya teringat di awal perkuliahan saya pada waktu itu kami kuliah tentang survei perjanjian lama. Saya dapat untuk membuat tugas mensurvei kitab Kejadian. Jadi dalam tugas itu kami ditugasi untuk membuat hubungan atau keterkaitan antara kitab sebelum dan kitab sesudahnya. Teman-teman yang lain gampang. Kalau kitab Keluaran ya kitab sebelumnya Kejadian, dan kitab setelah Keluaran ya udah mudah sekali untuk mendapatkannya. Tapi pada waktu itu saya berpikir keras. Loh, kitab Kejadian ini kitab sebelumnya apa? Ternyata setelah berdiskusi, membaca dan sebagainya, ternyata kitab sebelum kitab Kejadian adalah kitab Wahyu, di mana posisi Wahyu itu mengembalikan keadaan seperti di Taman Eden. Jadi memang pada prinsipnya manusia sejak diciptakan dari Adam itu sampai pada zaman para rasul, itu mereka nggak punya pikiran bahwa mereka akan tinggal di sorga, tidak. Karena memang seluruhnya mereka yang mereka tahu adalah bahwa mereka akan
kembali hidup di dalam sebuah bumi yang dibaharui, sebuah bumi yang baru, sebuah langit yang baru, dan akan ada sebuah kota Yerusalem baru, dan Yesus Mesias akan memerintah di sana sebagai raja. Itu adalah memang benar-benar itu yang mereka imani dari sejak Adam sampai zaman para rasul. Nah, tapi ada satu program yang memang Allah simpan, yang Allah sembunyikan, yang Allah simpan rapat-rapat. Ada satu program di mana sekelompok manusia atau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan tinggal di sorga. Dan rahasia ini Allah pegang rapat-rapat, Allah simpan rapat-rapat, dan nanti disingkapkan pada waktu masa anugerah, dispensasi anugerah kita hari ini. Jadi Anda lihat bahwa ada sebuah penjelasan yang kurang lengkap kalau mengatakan bahwa Yerusalem baru atau bumi baru hanya diberlakukan kepada orang Israel. Maka pertanyaannya adalah, kalau seandainya Yerusalem baru itu hanya tempat, atau bumi baru itu hanya tempat orang Israel, bagaimana dengan Abraham yang dia sendiri bukan orang Yahudi? Bagaimana dengan Ishak sendiri yang bukan orang Yahudi? Dan kebelakang-kebelakangnya bukan orang Yahudi. Karena kita memahami bahwa orang Israel itu adalah sebuah bangsa yang tercipta dari keturunan cicit-cicitnya Abraham. Jadi Anda lihat, jadi semua orang, jadi kalau kita membuat kesimpulan awal bahwa semua orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di luar masa anugerah, tempatnya adalah, pengharapannya adalah Yerusalem baru. Kita yang ada di dalam masa anugerah ini adalah kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan Yesus sudah memberikan tempat, menyediakan tempat di sorga bagi kita. Nah, oke. Itu sedikit penjelasan tentang kejadian 3 ayat 15, karena memang untuk masuk ke dalam dispensasi kejadian, dan kemudian kita nanti akan masuk ke dalam dispensasi hukum Taurat, ya suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus masuk ke dalam penjelasan ini. Bahwa ada program kerajaan Mesias, atau biasa disebut dengan nama program mesianik. Jadi kalau Anda membaca buku mengenai tulisan-tulisan mengatakan ya program mesianik, itu adalah program di mana Yesus akan datang menjadi raja dan mendirikan kerajaannya. Dan berita tentang program mesianik ini, dipilihlah sebuah bangsa untuk menyampaikan berita ini. Jadi yang dimaksudkan dengan bangsa pilihan Allah, Israel sebagai bangsa pilihan Allah, adalah di mana Israel menjadi alat, menjadi hamba, menjadi tangan kanan Tuhan untuk menyebarkan berita ini. Jadi kalau seandainya saya buat bagan, misalkan saya buat bagan ya, saudara, ini hanya sedikit penjelasan, dan nanti kita akan perinci. Jadi ini Allah, kemudian Allah memilih sebuah bangsa yang namanya Israel untuk menyampaikan program mesianik. Nah, berita ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa, ya, kepada bangsa-bangsa. Tapi persoalannya pada waktu Mesias akan datang mendirikan kerajaan mesianiknya, orang Israel menolak Yesus sebagai raja mereka. Dan pada akhirnya program mesianik ini ditunda dulu hari ini. Ya, nah ditundanya adalah dengan program gereja. Nah sekarang posisinya di dalam masa anugerah tidak lagi seperti ini. Maka yang menjadi bangsa pilihan, adalah gereja hari ini. Ya, gereja tubuh Kristus untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan Israel ada di sini, Israel jadi sasaran program misi untuk penginjilan, bahwa mereka juga harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya terpaksa harus bicara kembali bahwa gereja harus punya misi. Gereja harus menjangkau bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, gereja-gereja lokal itu harus berpikir untuk menjadi gereja yang bermisi dengan Allah. Tidak cukup puas hanya dengan mengatakan menginjil, tetapi tidak memuridkan dan tidak mengutus. Itu belum bermisi. Itu baru memikirkan diri sendiri. Saya selalu bilang kepada jemaat saya, kalian menginjil,
Kemudian orang itu percaya Yesus menjadi bayi rohani. Kemudian apa yang harus kita buat? Apakah mereka dibiarkan? Tidak seharusnya. Kita harus berpadanan dengan misi Allah, menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau suku, kaum dan bahasa. Dan saya sempat mengikuti pelayanan-pelayanan tersebut, menjangkau suku-suku yang tidak terjangkau ke pedalaman dan melihat keberadaan mereka, dan memang perlu gereja pergi ke tempat-tempat seperti itu, ya. Oke. Jadi Anda lihat, jadi hari ini Israel gagal ketika menjadi hamba atau alat untuk menyampaikan program mesianik, dan sekarang kita sebagai gereja, sebagai anggota gereja tubuh Kristus punya misi Allah untuk memberitakan Injil agar orang-orang ini bisa menjadi anggota tubuh Kristus. Kita lanjut, saudara. Nah, jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, Kejadian 3 ayat 15 adalah janji Allah untuk menyelamatkan manusia, di mana Yesus harus menjadi manusia. Dan Yesus harus diturunkan dari garis keturunan manusia, melalui silsilah Adam tentunya. Tidak melalui silsilah yang lainnya, tentu dari Adam. Karena Yesus, Allah bilang bahwa benih perempuan ini, ya. Jadi dari keturunan Hawa lah Yesus akan diturunkan sebagai Mesias atau sebagai juru selamat. Jadi kalau boleh saya membuat gambar lagi seperti ini. Nah, jadi ini saya mau menghantar Anda. Kenapa pada waktu Allah memilih Abraham, kemudian Abraham diberikan janji-janji, karena kita masuk di dalam dispensasi perjanjian. Nah, janji-janji inilah yang disebut dengan nama Abrahamic Covenant, ya. Jadi di dalam pelajaran dispensasi juga ada covenant, ada perjanjian-perjanjian. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa mendiskreditkan covenant teologia hanya karena covenantnya. Ya, bukan itu, tetapi yang lebih cenderung adalah kepada progres covenant yang dipercaya oleh mereka yang berbeda dengan kita. Nah, perhatikan, kita lihat bahwa untuk menurunkan Mesias harus dari Adam dulu. Kemudian diturunkanlah garis keturunan itu kepada Nuh, dari Nuh kepada anaknya Sem, dan kemudian kepada Abraham untuk menurunkan garis keturunan Yesus. Jadi pada waktu Abraham dipilih bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai garis keturunan Mesias. Yesus sebagai manusia. Ya, nanti dari Abraham berkat ini atau garis keturunan ini diturunkan kepada anaknya Ishak, ya, bukan kepada Ismail. Kemudian dari Ishak punya anak dua, Yakub dan Esau, dan diturunkan kepada Yakub. Dari Yakub punya anak 12 laki-laki yang pada akhirnya menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Dan untuk menurunkan Yesus, maka Allah memilih satu bangsa yang namanya Yehuda. Wah, ini luar biasa banget, saudara. Pada waktu Yakub memanggil anak-anak mereka, anak-anaknya, untuk mendapatkan berkat. Memang kalau kita melihat gambaran tentang kehidupan Yakub itu penuh dengan liku-liku. Dia menipu, dia ditipu, ya. Dia penuh dengan lari ke sana kemari, penuh dengan pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi Anda lihat, di akhir dari kehidupan Yakub itu sungguh berwibawa sekali. Di akhir kehidupannya, di masa tuanya, Yakub itu benar-benar berwibawa. Dia panggil anak-anaknya, dia tumpangkan tangannya dan mulai memberikan berkat kepada anak-anaknya. Ya, Anda lihat. Mari kita lihat di dalam Kejadian, ya. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-49, 49 ya. Itu ayat yang ke-8 itu berkata begini. Wah, ini hebat banget loh, saudara. Harusnya saudara dan saya mengagumi Alkitab. Harusnya kita mencintai Alkitab lebih dari benda apapun. Karena memang Alkitab benar-benar adalah firman Allah yang berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang begitu luar biasa. Dan benar-benar berisi tentang penggenapan-penggenapan nubuatan yang luar biasa. Saudara bisa lihat, di sini dalam pasal 49 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda,
adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lihat, pada waktu Yakub memberkati Yehuda, dia berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Jadi Yakub memberkati Yehuda, dan itu juga sebuah nubuatan yang Allah sampaikan dari mulutnya Yakub mengenai Yehuda, bahwa dari suku Yehuda lah tongkat kerajaan sang pemimpin kepemerintahan itu berasal, yaitu Yesus. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini benar-benar terjadi di mana Yesus benar-benar dilahirkan dari suku Yehuda, sampai dikatakan Yakub bilang dia adalah seperti singa jantan. Makanya ada istilah yang dikaitkan dengan Yesus mengatakan singa dari. Wah, kan gitu. Wah, luar biasa sekali. Ayat 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Wow. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jadi Anda lihat, ini adalah sesuatu yang sungguh menakjubkan sekali. Dan benar-benar apa yang diceritakan, dinubuatkan oleh Alkitab mengenai Yesus itu benar-benar terjadi. Saya mengajar tentang kristologi. Dan ketika saya mendalami tentang nubuatan tentang Yesus dan penggenapan tentang Yesus yang tergenapi di dalam dirinya, itu luar biasa banget. Tidak ada yang kebetulan, semuanya terperinci mengena kepada diri Yesus. Sungguh luar biasa. Nah, mengapa saya harus mengantar ini kepada saudara? Karena memang posisi Abraham itu dijadikan sebagai bapa bagi garis keturunan Yesus. Setelah peristiwa Menara Babel, di mana manusia terserah ke seluruh bumi, dan tentu Allah harus memilih sebuah suku, kaum, dan bahasa untuk memberitakan program kerajaan mesianik. Dipilihlah Abraham, dipilihlah keturunan Abraham, dan dipilihlah bangsa Israel untuk menjadi sebagai alat memberitakan kabar berita kerajaan mesianik ini. Nah, pada waktu Allah memilih Abraham di dalam dispensasi perjanjian ini, Allah menyertai Abraham dengan janji-janjinya yang luar biasa. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat beberapa janji. Ya, jadi kita lihat, saya gambarkan di sini. Jadi tokoh yang diberikan di dalam dispensasi perjanjian, tokohnya adalah Abraham. Pemilihan ini Allah menyertai dengan 7 janji Allah kepada Abraham. Apa itu janji-janjinya? Mari kita lihat satu persatu janji-janji yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya. Mari kita lihat. Yang pertama, mari kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke. Abraham membawa Sarai istrinya, Lot dan anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi ingat, ini menarik cerita Abraham, karena pada waktu Abraham dipanggil oleh Allah untuk menjadi bangsa
pilihan. Abraham berumur 75 tahun dan Sarah berumur 65 tahun. Dan salah satu janji yang Allah berikan kepada Abraham adalah menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan ini menarik sekali saudara. Kenapa menarik sekali? Karena kalau hitung-hitungan manusia sama seperti Nuh. Pada waktu Nuh mendapatkan perintah untuk membuat bahtera, ada alasan Nuh menolak. Ya karena memang seperti yang saya sudah jelaskan di dalam dispensasi yang terdahulu, bagaimana mungkin Nuh bisa percaya kepada perintah Allah untuk membuat bahtera, sementara dia sendiri belum pernah melihat yang namanya hujan. Karena pada waktu itu dikatakan tanah menjadi basah untuk pertanian karena embun. Saudara bisa bayangkan bagaimana embun bisa membuat bumi ini luluh lantah dengan air banjir, air bah. Nuh juga belum pernah melihat yang namanya banjir yang begitu besar. Dan Nuh tinggal di atas sebuah pegunungan jauh dari laut. Ada banyak alasan untuk menolak perintah tersebut. Tetapi Anda lihat kembali lagi kepercayaan, kecintaan, kasihnya kepada Tuhan membuat mereka taat kepada perintah Tuhan. Begitu pula halnya dengan Abraham. Abraham punya alasan untuk menolak panggilan Tuhan menjadi sebuah bangsa yang besar. Kalau kita melihat atau mengingat cerita pada waktu Allah datang dalam wujud malaikat dan Allah berkata bahwa di tenda Abraham dan Allah berkata tahun depan kamu akan memiliki seorang anak. Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Sarah ketika mendengar hal itu? Sarah tertawa karena dia merasa geli, merasa lucu bahwa kandungannya udah tertutup, kemudian dia udah tua, mana mungkin bisa punya anak. Jadi ada banyak alasan Abraham untuk meninggalkan janji itu. Tetapi Anda lihat sekali lagi, ini adalah berbicara tentang cinta kepada Tuhan. Ini berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Yang membuat para tokoh-tokoh Alkitab ini begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena kecintaan dan kasih mereka yang mereka tuangkan di dalam tindakan mereka. Ya, jadi dan belum tidak sampai di situ bukti kecintaan Abraham kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kepercayaannya Abraham kepada Tuhan terhadap janji Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ. Anda tahu berapa tahun Abraham harus menunggu penggenapan janji itu? 25 tahun. 25 tahun Allah baru menggenapi janjinya. Dari janji memberikan sebuah bangsa yang besar sampai lahirnya Ishak itu 25 tahun, saudara. Jadi dari janji sampai penggenapan visi itu membutuhkan waktu yang panjang. Saya mengajar di STAM tentang church planting. Saya mengatakan bahwa untuk membangun sebuah gereja dari nol itu membutuhkan waktu yang panjang untuk penggenapan visi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup melelahkan. Kenapa harus membutuhkan waktu yang panjang? Karena memang Tuhan harus membentuk kita dulu. Tuhan harus membentuk karakter kita dulu sebagai seorang pelayan. Pada waktu saya masuk ke Luwuk ini, saya dapat visi dari Tuhan bahwa gereja ini akan besar. Gereja ini akan memiliki gedung yang besar. Gereja ini akan bertumbuh secara kualitas, secara kuantitas. Menjadi gereja, ya kalau saya sedikit menyebutkan visi gereja kami adalah bahwa gereja ini Tuhan mau bentuk menjadi gereja yang bermisi dengan Allah di Kabupaten Banggai. Serta bertumbuh ke arah Kristus yang mencintai firman-Nya dan diikat dalam sebuah persekutuan yang penuh kasih mesra. Jadi gereja ini punya 4 tiang pilar visi. Yang pertama, bermisi dengan Allah. Bermisi dengan Allah berarti penginjilan dan pemuridan dan pengutusan dan membiayai. Menjadi gereja yang bermisi dengan Allah. Dan kemudian gereja ini punya visi bahwa bertumbuh jemaatnya ke arah Kristus. Mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Bukan bertumbuh ke arah saya. Ya. Oleh karena itu saya selalu arahkan jemaat untuk bertumbuh secara pribadi. Kemudian mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, mereka membaca, mereka menghafal, mereka menggali firman Tuhan secara pribadi. Berdasarkan pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus. Dan kemudian memiliki ikatan persekutuan yang penuh dengan kasih mesra. Anda tahu saudara, sampai pada kami memiliki gedung gereja ini dan sampai kami memiliki pertumbuhan jemaat itu
membutuhkan waktu yang panjang. Kami harus membutuhkan waktu 10 tahun. Dari tahun pertama kami datang sampai tahun ke-10 itu seolah-olah nggak ada hasil. Seolah-olah pelayanan, ya kami bekerja, menabur, tetapi seperti hasil kecil. Disitulah saya dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang harus lebih mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai misi Allah. Jadi Anda lihat, dari proses Allah memanggil Abraham untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, untuk menjadi sebuah bangsa yang menakjubkan, menjadi alat pilihan Allah. Sampai pada akhirnya Abraham memiliki seorang anak yang diberi nama Ishak. Itu membutuhkan waktu 25 tahun, saudara. Di mana di tempat itulah Allah memproses Abraham untuk mempersiapkan hatinya, pikirannya. Karena memang untuk menjadi seorang hamba Tuhan, selalu saya ulang-ulang ini ya, saudara. Saya kalau mengajar selalu saya ulang-ulang tentang hal ini. Karena saya merasa sedih ketika melihat banyak para mahasiswa. Mereka belajar dispensasi itu, ya nggak bisa diragukan lagi, punya pengetahuan teologi yang luar biasa. Mampu membagi Alkitab dengan baik, dengan bagus, dengan menakjubkan. Tetapi kan persoalannya adalah bahwa belajar teologi itu bukan belajar hanya untuk memenuhi, membesarkan kepala kita. Tetapi belajar dispensasi teologi itu juga harus tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting, adalah hati kita juga harus besar. Mencintai Tuhan harus lebih besar dari apapun juga. Karena kita nggak boleh mengabaikan bahwa Yesus mengatakan perintah yang utama dan yang paling pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi dan mencinta dan mengasihi sesamamu. Jadi nggak bisa diabaikan tentang hal ini. Saya merasa sedih kadangkala setelah punya pengetahuan teologi yang begitu luar biasa, kemudian malah menjadi orang-orang yang suka berdebat, merasa diri hebat, merasa diri lebih tahu, lebih jago. Ada pendapat orang yang mungkin berbeda dengan dirinya dan mulai dalam hatinya mengolok-olok, bahkan lebih terang-terangan mengolok-olok di media sosial dan sebagainya. Dan itu menyedihkan sekali. Ya, sangat menyedihkan. Harusnya dengan belajar teologi kita harus lebih mencintai Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Anda lihat, setiap proses yang Tuhan lakukan itu panjang. Daud ketika dia diurapi menjadi seorang raja oleh Samuel, sampai dia duduk di tatanya itu membutuhkan waktu 15 tahun, saudara. Membutuhkan waktu 15 tahun. Anda lihat Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bertemu dengan Tuhan dan dia bertanya, kalau mereka memanggil namamu, siapa namamu Tuhan? Eheye, Esher, Eheye. Itu dari perjumpaan itu sampai pada titik di mana Musa membawa keluar bangsa Israel itu membutuhkan waktu 40 tahun. Jadi untuk sampai kepada visi Tuhan setiap gereja, setiap kita, terkadang Tuhan harus memproses kita, memproses diri kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan. Sampai kita benar-benar dipandang layak oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi Anda lihat, wah bisa bayangkan deh kalau kita sesama anak Tuhan, semua anak Tuhan menyadari akan hal ini bahwa semua persoalan, semua pekerjaan Tuhan itu sangat bergantung di mana kita harus diubahkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Jadi proses yang Tuhan buat kepada Abraham itu tidak cukup sampai di situ. Anda bisa bayangkan setelah Abraham menantikan selama 25 tahun untuk mendapatkan anaknya, dan pada akhirnya di umur 100 benar-benar Abraham memiliki seorang anak yang kemudian diberikan nama Ishak. Dan Anda lihat, saya bisa bayangkan deh bagaimana Abraham membesarkan anaknya ini dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Anak satu-satunya yang dia dapat setelah dia umurnya udah tua. Saya yakin Ishak pada waktu kecil dia lari-lari, wah Abraham akan mengikutinya, hati-hati nak, kamu jatuh, nanti terjadi apa-apa. Wah ini adalah sebuah momen yang sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh indah di antara Abraham dengan Ishak, di mana dengan Sarah, di mana mereka membesarkan Ishak dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan mereka punya banyak sekali harapan kepada Ishak karena mereka punya harta yang luar biasa. Dan bukan cuma punya harta yang luar biasa, tetapi ada sebuah harta yang sungguh lebih hebat dari semuanya, yaitu Abraham sadar betul bahwa dari dirinya dan keturunannya lah Mesias akan diturunkan. Kerajaan Mesianik akan didirikan. Saya yakin setiap malam ketika Ishak tidur, Abraham mengamati Ishak lagi tidur. Dia mengamati setiap tarikan nafas Ishak dan selalu berpikir, anakku, engkau juga menjadi garis keturunan dari kerajaan Mesianik ini. Sungguh luar biasa. Sehingga Abraham membesarkan Ishak dengan begitu hebatnya, dengan begitu penuh dengan kasih sayang. Sampai satu saat Tuhan datang malam-malam kepada Abraham dan berkata, Abraham, bawa anak ini ke bukit yang akan kutunjukkan kepadamu dan persembahkan anak ini bagiku. Anda bisa bayangkan, ini adalah sebuah perintah yang mustahil. Ada alasan besar Abraham menolak itu. Ada alasan Abraham untuk tidak mengiyakan permintaan Tuhan. Dia bisa saja berkata, Tuhan ini main-main kau. Kamu ini main-main Tuhan. Ini dari umur 75 tahun loh engkau berjanji bahwa engkau akan memberikan aku seorang anak yang akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan aku membesarkan anak ini dengan penuh kasih sayang. Aku berikan yang terbaik. Dan sekarang engkau minta supaya anak ini dipersembahkan seperti aku mempersembahkan domba, seperti aku mempersembahkan lembu. Ini bagaimana? Dan itu tidak dilakukan oleh Abraham. Dia tunduk, benar-benar tunduk kepada Tuhan. Kembali ketaatan itu berasal dari cinta yang dalam kepada Tuhan. Kembali ketaatan 100% adalah berasal dari orang anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dari sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi Anda lihat, saya kembali lagi merasa sedih ketika melihat banyak kali kita sebagai seorang anak-anak Tuhan kemudian menjadi perusuh-perusuh di persekutuan. Kita menjadi orang-orang yang seringkali berkelahi di gereja, seringkali bermasalah dengan orang-orang. Nah, kalau hal itu terjadi, maaf saya bicara karena ini kita di ruang perkuliahan. Saya bicara sebagai seorang dosen kepada saudara-saudara yang adalah mahasiswa, saya mengatakan seringkali ini yang saya lihat. Dan kita harus mengintrospeksi diri kita, wah kenapa ini terjadi? Saudara yang kekasih, semuanya didasarkan atas kecintaannya kepada Tuhan. Oke. Jadi Anda lihat, saya sedikit memberikan gambaran ini kepada Anda bahwa memang ini adalah peristiwa dispensasi perjanjian ini bukan hanya berbicara tentang Allah memberikan janji, tetapi banyak sekali momen-momen yang indah yang kita bisa pelajari di dalam dispensasi ini. Dan Anda lihat, setiap dispensasi selalu berbicara tentang ketaatan. Setiap dispensasi selalu berbicara tentang ketaatan. Dan setiap dispensasi selalu saja ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan tentu ketaatan dan ketidaktaatan ada konsekuensinya yang harus diterima oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, Anda lihat, sekali lagi saya harus ungkapkan. Di Taman Eden dalam dispensasi kesucian ada ketidaktaatan Adam dan Hawa. Di dalam dispensasi keinsyafan ada ketidaktaatan secara global di dalam kehidupan manusia. Kemudian di dalam dispensasi pemerintahan manusia ada juga ketidaktaatan manusia yang tidak mau berserah ke seluruh bumi. Nah, hari ini saya juga akan mengajar tentang dalam dispensasi perjanjian. Kenapa mereka harus dihukum? Kenapa ada hukuman di dalam dispensasi perjanjian? Karena ada ketidaktaatan. Jadi Anda lihat runutan pelajaran dispensasi teologi ini sungguh menakjubkan. Ada sebuah benang merah yang kita bisa pelajari secara praktis bahwa selalu saja manusia tidak taat. Saudara, pernah tidak berpikir kenapa Alkitab kita belajar dispensasi itu setiap dispensasi selalu ada ketidaktaatan. Sebenarnya ini punya pesan penting kepada kita yang belajar Alkitab bahwa memang manusia nggak bisa taat. Memang manusia nggak bisa mau taat 100% kepada Tuhan. Dan
Dan ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar berbicara secara objektif. Ya, kan kalau di kitab lain diceritakan Nabi itu seperti gak ada kesalahannya gitu. Ya, seperti tidak ada kekurangannya. Itu gak objektif, itu subjektif. Tetapi Alkitab luar biasa, Alkitab sangat objektif, juga menceritakan kejatuhan-kejatuhan para tokoh-tokoh Alkitab. Ini untuk apa? Karena kita belajar bukan hanya belajar dari kelebihan, tapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga belajar dari kegagalan para tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, Alkitab mau berikan pesan kepada kita bahwa ya memang manusia nggak bisa selamat dengan ketaatan. Ya memang manusia nggak bisa selamat dengan perbuatan baiknya. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Nah, oke. Jadi itu ada satu benang merah yang indah yang kita bisa pelajari. Nah, sekarang kita kembali kepada 7 janji Allah yang Allah berikan kepada Abraham. Oke, kita tadi sudah baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4 sampai 4. Dan kita membaca lagi dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya, kemudian kita baca lagi di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow, Abram bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa punya keturunan? Siapa yang akan mewariskan? Aku udah tua. Nanti Eliezer, hambaku, itulah yang akan menjadi ahli warisku. Nah, Tuhan bilang, tidak Abraham, anakmu yang akan menjadi ahli warismu, anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Kamu lihat bintang, kamu hitung debu. Anda lihat, saya harus kembali ke bagian ini. Ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abraham. Wow, tidak ada perbantahan, tidak ada pertanyaan. Abraham langsung percaya kepada Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ini adalah sesuatu bentuk yang luar biasa yang yang dilakukan oleh Abraham karena kepercayaan Abraham yang sangat radikal. Anda lihat, sungguh luar biasa orang ini. Dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat lagi dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, ini masih berkaitan tentang janji-janji yang Allah berikan kepada Abraham. Pasal 17 ayat 1 sampai 8 berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun. Umur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya,
Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa, sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca, kita harus mampu mendefinisikan, kita harus mampu mengklasifikasikan dari perjanjian-perjanjian ini ada yang bersifat khusus kepada perjanjian mesianik, ada perjanjian umum yang berlaku sampai dengan hari ini. Suka nggak suka saya harus bicara seperti ini. Nah, perhatikan. Mari kita lihat satu persatu janji-janji ini. Aku akan, yang pertama, janji yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Pertama. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Janji yang kedua. Janji yang ketiga, membuat namamu masyhur. Dilihat dari nama Abraham sampai dengan saat ini benar dari janji yang ketiga. Jadi yang pertama, saya tulis ya. Saya tulis. Anda lihat. Pertama, Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Kedua, janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi orang yang diberkati. Yang ketiga, janji Allah yang ketiga namanya masyhur, terkenal. Anda lihat, sampai sekarang nama Abraham itu terkenal loh, dari ketiga agama Kristen, Yahudi, dan Islam itu mengklaim atau menjadikan tokoh yang sangat dihormati di dalam ketiga agama ini. Yang keempat, janji Allah yang keempat kepada Abraham adalah engkau akan diberkati. Dengan janji inilah nampak dengan jelas bahwa Abraham dan keturunannya yaitu bangsa Israel diberkati secara jasmani. Yang keempat, engkau akan diberkati dengan, ini diberkati secara pribadi, ini diberkati secara bangsa. Diberkati Abraham dan keturunannya. Ya, ini benar-benar pada akhirnya Abraham dan bangsa Israel benar-benar diberkati. Benar-benar menjadi bangsa yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Nah, ini secara personal memang benar-benar Abraham diberkati. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. 5. Siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya Israel akan diberkati. Jadi siapa yang memberkati Abraham dan Israel akan diberkati. Yang keenam, siapa yang mengutuk Abraham dan mengutuk Israel akan dikutuk. Ini adalah janji yang bersifat khusus kepada bangsa Israel. Dan kemudian ketujuh, di dalam engkau semua bangsa di bumi akan diberkati. Di dalam engkau semua bangsa akan diberkati. Karena melalui Yesus setiap orang yang percaya akan mendapatkan berkat keselamatan itu. Jadi saudara yang kekasih, Anda lihat bahwa ada 7 janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi jangan heran kalau seandainya Paulus mengatakan bahwa kita juga adalah keturunan dari Abraham. Bukan keturunan secara fisik seperti ini, tetapi menurunkan dari imannya Abraham. Abraham percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan, itu juga menjadi acuan bahwa kita yang percaya sama dengan Abraham juga diberkati dengan berkat yang sama, yaitu keselamatan. Tetapi berbicara tentang mesianik yang diturunkan kepada Allah kepada Abraham, dari Allah kepada Abraham, itu adalah janji khusus yang diberikan kepada orang-orang yang akan tinggal di bumi. Nah, selanjutnya, kita akan melihat selanjutnya, berdasarkan janji Allah bahwa Allah akan mendirikan sebuah bangsa yang besar, dalam proses menjadi sebuah bangsa yang besar, keturunan Yakub harus menjalani penderitaan di Mesir, saudara, selama 400 tahun. Nah, sumber persoalannya di mana? Sampai pada akhirnya bahwa Allah menghukum mereka. Jadi, saya kasih ingatkan kembali kepada saudara bahwa ada 4 prinsip ya yang kita pegang. Pertama, tokoh kita sudah pelajari. Yang kedua, peraturannya yang belum sempat saya sebutkan tadi. Peraturannya di mana?
Kita kembali ke Kejadian 12. Anda lihat. Di dalam Kejadian pasal 12 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah sebuah perintah untuk memisahkan diri. Kata pemisahan diri ini bukan berarti segala sesuatunya bersifat eksklusif. Yang Allah maksudkan kepada Abraham adalah keluar dari kehidupan yang berhala itu. Karena di tanah di mana Abraham tinggal, di situ ada penyembahan berhala. Di situ mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan, termasuk keluarganya. Allah bilang, keluar Abraham, tinggalkan nenek moyangmu. Tinggalkan keluargamu, pisahkanlah dirimu dari kehidupan yang duniawi. Pisahkanlah dirimu dari kehidupan yang menyembah kepada berhala. Prinsip ini sungguh indah sekali saudara. Dan Abraham benar-benar, Anda bisa bayangkan deh kalau satu malam, kemudian Allah datang kepada Abraham, meminta supaya dalam peraturan ini, Allah minta supaya Abraham keluar dari keluarganya, keluar dari tanah nenek moyangnya. Ini berat sekali. Ini sungguh berat. Tetapi karena kembali lagi kepada kecintaannya, mereka pada akhirnya keluar dan meninggalkan tanah milik kepunyaannya. Tetapi persoalannya adalah dalam kegagalan, salah satu kegagalan Abraham adalah, Anda lihat, pada pasal 11 ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya. Ini setelah mereka keluar, Terah menjadi pemimpin yang notabene adalah orang yang harusnya dipisahkan oleh Abraham. Abraham harus keluar dari sanak saudara familinya. Keluar. Nah, bukan hanya itu. Anda lihat. Jadi, sumber masalah utama penghukuman. Jadi, sebenarnya peraturannya adalah Allah minta keluar. Keluar dari kegelapan. Ini prinsip gereja. Maaf, arti umum gereja, eklesia maksudnya. Keluar dari kegelapan, hidup di dalam hidup yang terang. Keluar dari penyembahan berhala, keluar dari kehidupan yang tidak baik. Memisahkanlah dirimu untuk pergi ke tanah yang kujanjikan. Tapi dalam proses keluarnya Abraham sampai ke tanah perjanjian, ada beberapa tindakan-tindakan mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Baik yang dilakukan oleh Abraham sendiri, baik yang dilakukan oleh Ishak anaknya, dan baik yang dilakukan oleh Yakub cucunya. Nah, perhatikan. Kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 15. Ya. Kejadian pasal 15. Ayatnya yang 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Anda lihat, kembali lagi Alkitab mendemonstrasikan sebuah nubuatan yang saklek benar-benar tergenapi. Dari sejak Abraham, Allah sudah menyampaikan sebuah nubuatan bahwa anak cucumu yang akan menjadi sebuah bangsa yang besar itu akan diperbudak di sebuah negeri selama 400 tahun. Dan benar, Israel diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Ini benar-benar terjadi. Wow! Apa kemudian kita mau ragu lagi bahwa Alkitab adalah firman Allah? Tidak perlu kita ragu, karena setiap apa yang dinubuatkan oleh Alkitab tergenapi dengan sangat luar biasa, dengan sangat tepat. Nah, hal ini diawali terjadinya karena kelaparan yang tidak terkecuali bagi Yakub dan keluarganya. Jadi ada kelaparan yang terjadi, yang baik dialami oleh Abraham, oleh Ishak, yang pada akhirnya mereka pergi ke Mesir, bersatu lagi dengan cara kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya selalu bilang begini sama jemaat saya. Saudara, kalian harus memahami titik-titik eksklusif dan titik-titik inklusif. Kalau berbicara tentang peribadatan, berbicara tentang satu hubungan untuk beribadah, kita harus bersifat eksklusif. Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Di manakah persamaan antara gelap dan terang? Gak boleh. Tapi berbicara tentang pergaulan setiap hari itu ada titik inklusifnya. Anda bisa bergaul kepada siapa saja. Anda boleh bergaul kepada siapa saja. Tetapi punya tujuan yang eksklusif, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan. Nah, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 12, Kejadian pasal 12,
Di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi kegagalan mereka mengikuti peraturan untuk keluar, memisahkan diri dari cara hidup dari orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, mereka langgar, mereka tidak taat. Abraham karena persoalan perut pada akhirnya pergi ke Mesir. Nanti kita akan lihat lebih spesifik lagi. Dan juga sama halnya pada zaman Ishak. Anda lihat di dalam anaknya pun melakukan hal yang sama ke dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi kegagalan mereka, Allah minta keluar, Allah minta memisahkan diri. Karena pergumulan, karena persoalan, pada akhirnya mereka jatuh ke dalam kehidupan yang sama dengan orang duniawi. Menyatu dengan orang-orang yang tidak percaya itu. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, perhatikan, serta berfirman, ini kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi apapun yang terjadi, hai Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tetap diam di negeri yang kujanjikan kepadamu. Tapi Tuhan, bagaimana kami bisa diam di tanah Palestina ini? Bagaimana kami bisa diam di tanah Kanaan ini, di tanah perjanjianmu? Kalau seandainya saat ini kami sedang mengalami apa? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ada pesan dari Tuhan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tetaplah diam kamu di tanah Kanaan ini sebagai bangsa asing. Aku akan memberkati engkau, aku akan mencukupkan engkau, aku akan menyertai engkau. Aku ingat perjanjianku antara aku dengan ayahmu, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang diberkati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Ayat 4 berkata, kita masih baca dulu ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum yang kuberikan, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Saudara yang kekasih. Jadi ada apapun yang terjadi, diam di situ. Aku menyertai, aku memimpin, aku memberkati. Namun apa yang terjadi dalam peristiwa kelaparan yang dialami oleh Yakub dan keluarganya? Tuhan telah mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Dan melalui Yusuf inilah keluarga yang akan menjadi nenek moyang bagi bangsa pilihan Allah, diselamatkan dari bahaya kelaparan. Nah, persoalannya adalah pada akhirnya karena kelaparan itu Yakub dan keluarganya pergi ke Mesir dan bersatu dengan orang-orang Mesir. Padahal Allah berjanji jangan kemana-mana, tidak usah kemana-mana, ya, jangan kemana-mana. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah janji yang sungguh luar biasa, sesuatu yang sungguh indah, sesuatu yang menakjubkan dari pelajaran dispensasi ini. Dan kita lihat akhirnya tidak taat juga. Abraham, kemudian seluruh keturunannya pada akhirnya pergi ke Mesir dan tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk berdiam di tanah Palestina menjadi bangsa asing yang akan diberkati. Tidak mungkin kamu akan mati kelaparan, tetapi pada akhirnya mereka melanggar ketetapan di mana mereka harus keluar. Mereka harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak hidup menyembah kepada Allah. Jadi Anda lihat banyak sekali pelajaran penting yang kita dapatkan dari hal ini. Dan akhirnya kita masuk pada bagian yang keempat. Hukuman yang Allah berikan kepada Israel adalah di mana pada akhirnya Israel dihukum oleh Allah, diperbudak selama 400 tahun. Jadi peristiwa dispensasi perjanjian ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh menarik. Satu, dari terpilihnya Abraham menjadi seorang pilihan Allah dan terbentuknya sebuah bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini kemudian
diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Nah, ketika mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun, maka dispensasi perjanjian ini berakhir. Tapi prinsip perjanjiannya terus berlanjut. Jadi Anda lihat, sebenarnya ada overlapping. Tapi overlappingnya, begini maksudnya, maksud dari overlapping itu. Keinsyafan ini kesucian. Kemudian keinsyafan terus berjalan. Manusia memiliki hati nurani, mengetahui tentang baik yang jahat. Hati nurani itu adalah kemampuan yang sudah saya jelaskan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, untuk memahami sesuatu perkara itu benar dan salah. Dan hikmat itu juga memberikan kita jawaban bagaimana cara mengetahui, menyelesaikan persoalan itu. Prinsip hikmat itu berjalan terus. Kemudian setelah itu ada dispensasi pemerintahan manusia. Prinsip dari sesama manusia memerintah tetap berjalan. Kemudian prinsip perjanjian. Ya, perjanjian ini terus berjalan. Nanti berikut kita akan masuk dalam dispensasi hukum Taurat. Ya. Jadi pertemuan berikut kita akan belajar tentang dispensasi hukum Taurat, di mana hukum Taurat dimulai ketika Allah membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kemudian Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa, dan disitulah dispensasi hukum Taurat dimulai. Dan sejak dari hukum Taurat nanti kita akan terus sampai di Yerusalem baru adalah satu pelajaran yang sangat menarik sekali yang akan kita pelajari. Dan biarlah pelajaran tentang dispensasi perjanjian ini bisa menguatkan kita dan kita mendapatkan hal-hal yang bernilai positif, mendapatkan hal-hal yang bernilai praktis juga, dan mendapatkan hal-hal yang bernilai teologis tentunya, dan membuat kita semakin hari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan, semakin lebih lagi mencintai Tuhan, semakin lagi lebih merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita terus untuk hidup di dalam kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi orang-orang yang terjun di dalam misi Allah. Amin.